Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Para pemirsa kaum muslimin muslimat yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa surga itu adalah merupakan tempat yang paling diidam-idamkan di akhirat nanti. Pasalnya jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, surga dipenuhi dengan berbagai macam kenikmatan. Meskipun realitas yang kita dapati bahwa surga adalah sesuatu yang belum bisa dipahami sebelum benar-benar memasukinya. Namun Allah telah memberikan penjelasan kepada kita tentang surga itu melalui ayat-ayat suci Al-Quran. Al-Quran kita ketahui sebagai kitab kita memberitahukan seluruh umat Islam diinformasikan tentang surga yang Allah tawarkan kepada hamba-hambanya yang tentunya di sini mereka mau taat dan beriman kepada Allah. Surga adalah tempat di mana semua hal diciptakan dengan sempurna dan berisi segala hal yang diinginkan oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Fussilat ayat ke-31 dan 32 menjelaskan kepada kita bahwa di dalam surga kamu memperoleh apa atau segala kenikmatan yang kamu inginkan, dan kamu memperoleh pula di dalamnya kenikmatan-kenikmatan yang kamu minta, sebagaimana hidangan dari Rabbmu yang maha pengampun lagi maha penyayang. Para penghuni surga pun akan jauh dari keinginan dan kebutuhan hidup, kecemasan atau kesedihan, duka cita, serta penyesalan. Bahkan para penghuni surga akan mendapatkan berbagai macam kelezatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan ketegasan dalam firman-Nya dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, maka mereka akan berkata, inilah rizki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberikan buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci, mereka pun kekal di dalamnya. Quran surat Al-Baqarah ayat ke-25. Lalu bagaimana cara kita agar mudah kita masuk ke dalam surga? Pemirsa, perlu diketahui bahwa jalan menuju surga memang tidak mudah sebagaimana yang kita bayangkan. Namun ada amalan-amalan yang mudah ketika kita lakukan, justru membuat Allah memberikan balasan yang besar kepada kita sehingga kita bisa meraih kenikmatan surga. Amalan-amalan apakah itu? Yang pertama, kita harus menyiapkan waktu kita untuk menuntut ilmu syar'i, yang mana ilmu syar'i itu akan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang dia disibukkan dengan pekerjaan dunia, namun tatkala dia menyediakan waktunya untuk menuntut ilmu agama, dia istiqomah, maka itu akan mengantarkan dirinya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala.
Kedua, jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah yang harus kita lakukan, menjenguk orang yang sedang sakit. Rasul SAW bersabda, tidaklah seorang muslim menjenguk muslim yang lain di pagi hari, melainkan 70.000 malaikat bersalawat atasnya, memintakan ampun untuknya, hingga ia berada di sore hari. Dan jika ia menjenguk di pagi hari, maka 70.000 malaikat pun bersalawat atasnya, meminta ampun untuknya, hingga ia berada di pagi hari. Dan ia akan memperoleh buah-buahan yang dipetik nantinya ketika dia kembali ke kampung akhirat, yaitu kelak di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satu trik untuk mendapatkan kemudahan menuju surga, yang pertama adalah menuntut ilmu syar'i, kemudian yang kedua menjenguk orang sakit. Kemudian yang ketiga, yaitu menebarkan salam. Rasul SAW menyebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, dia bersabda, hai manusia, sebarkan salam, berikan makan orang lain, hubungkanlah sanak keluarga, dan dirikanlah salat ketika orang-orang sedang tidur. Niscaya engkau akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian yang keempat, jamaah sama rahmat dan dimuliakan Allah, melakukan perbuatan kecil seperti menyingkirkan gangguan dari jalan, itu pun juga dapat menyebabkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, sungguh aku telah melihat seorang laki-laki mondar-mandir di dalam surga hanya karena ia menyingkirkan gangguan atau sebatang pohon di tengah jalan. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kelima, jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, membaca ayat kursi setelah sholat fardu akan membuat seseorang masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi selesai sholat, maka tidak ada yang dapat menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian. Hadis riwayat An-Nasai. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk mengamalkan 5 perkara tersebut. Yang pertama, menyediakan waktu kita untuk menuntut ilmu syar'i. Yang kedua, kita membiasakan diri kita menjenguk orang yang sedang sakit. Yang ketiga, absus salam bainakum, sebarkan salam di antara kita. Yang keempat, menyingkirkan benda-benda yang ada di jalan. Kemudian yang kelima, membacakan ayat kursi setelah selesai sholat. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.